Oke, selamat pagi semuanya. Bahkan selamat sore atau malam ya. Terima kasih yang sudah mampir dalam video kali ini. Saya akan bercerita ya bagaimana apa saja yang dialami saat budidaya lele itu dan bagaimana cara perawatan di saat budidaya lele itu yang perlu kita pahami itu kita harus teliti. Teliti dalam segi apa? Yang terutama pemilihan bibit, kemudian kualitas pakan kita, dan yang paling utama juga air. Air cukup mewadai itu sangat penting. Dan pemilihan bibit yang bagus itu sangat berpengaruh besar bagi kesuksesan atau keberhasilan dalam budidaya lele ya. Dan ketiga hal tersebut itu sangat semuanya itu kalau tercukupi sangat menguntungkan bagi semuanya ya, terutama bagi kita. Karena apa? Pemilihan bibit yang bagus, intinya bibit sehat lah. Kalau masalah jenis bibit itu tidak bisa buat patokan ya. Karena kita biasanya kan kalau beli di pengepul macam-macam. Bibitnya A, bibit si B, bibit si C. Jenisnya macam-macam. Tapi kalau kualitas kesehatan ikan itu wajib nomor satu. Dan yang kedua, air itu harus tercukupi. Karena di saat umur yang saya alami ya, di saat umur 1 bulan ke bawah itu 1 minggu itu pergantian air ya minimnya 1 sampai 2 kali. Tapi kalau udah di umur 1 bulan ke atas, pergantian air itu wajib bagi saya ya. 2 sampai 3 hari itu wajib pergantian air. Dan pakan teman-teman, pakan itu harus tercukupi ya, jangan sampai sekarang dikasih makan besoknya enggak, seperti itu. Yang terutama protein pakan itu min-minnya ya 32% lah paling rendah, karena kualitas protein itu sangat berpengaruh besar bagi pertumbuhan lele juga teman-teman. Dan kita harus teliti saat pergantian air. Pergantian air itu sangat wajib bagi saya ya, 2 sampai 3 hari itu di saat umur ikan 1 bulan ke atas. Tapi kalau ikan masih 1 bulan ke bawah itu min-minnya ya 1 sampai 2 kali dalam 1 minggunya itu. Jadi budidaya lele itu bisa dikatakan gampang-gampang susah ya teman-teman. Karena apa? Kadang ya kita sepelekan mudah, ternyata susah, sulit. Yang kita pikirkan berat, ternyata ya nggak sebegitu berat apa yang kita pikirkan. Jadi di saat musim hujan juga kita harus waspada, kita harus teliti. Ikan ini gimana? Ikan ini ada gejala penyakit apa enggak, kita harus teliti dalam hal itu. Karena cuaca itu sangat berpengaruh juga bagi kesehatan ikan ya teman-teman. Jadi cuaca itu sangat berpengaruh besar juga bagi kesehatan ikan. Jadi dalam hal itu kita juga bisa menggunakan probiotik terutama bagi air kita, air budidaya kita. Dan yang saya alami juga, saya ada probiotik kan khusus air supaya menjaga kualitas air terutama bagi kesehatan ikan. Kita perlu yang namanya probiotik, itu kita perlu kawan-kawan. Yang kita namakan probiotik itu air itu kita menggunakan yang terutama GDM, aquenzim, seperti itu, plankton dan yang lain sebagainya. Jadi jenis obat-obatan air itu ada macam-macam teman-teman ya. Khusus untuk perairan kolam, khusus untuk bau, untuk penguraian amonia ikan. Jadi kita perlu yang namanya probiotik untuk air
Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu ya cerita kita. Kurang lebihnya ya seperti itulah gambaran dalam budidaya lele. Oke, semuanya terima kasih yang sudah mampir semuanya. Terima kasih semuanya.